Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman kelas 6 semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi yang cerah ini izinkan Bapak untuk menjelaskan materi terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kita lihat pada dalil Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, terjemahannya saja, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, ayat ini telah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia mulai dari dulu ya, sejak Nabi Adam terlahir. Kemudian ketika Nabi Adam sudah lahir, manusia itu berasal dari air mani. Pertemuan air mani dengan ovum. Ya, bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu.
waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Demikian videonya teman-teman. Bagaimana? Bisa memahami semuanya? Subhanallah ya. Kita semakin tahu bahwa penciptaan manusia seperti itu ya, yang Allah sudah desain sedemikian baiknya ya. Karena manusia itu diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selanjutnya kita akan bahas berawal dari sel sperma
ya, yang dihasilkan oleh testis kemudian bertemu dengan sel telur, maka ketika bertemu antara sel sperma dan sel telur itu terjadi pembuahan. Nah, ketika menjadi pembuahan maka terbentuklah zigot, ya, atau hasil pembuahan dari sel sperma dan sel telur. Setelah zigot terbentuklah embrio, ya. Bisa diperhatikan teman-teman pada gambar. Setelah embrio terlahirlah seorang bayi. Tahapannya demikian. Ya, diulangi kembali bahwa sel sperma itu dihasilkan oleh testis, sedangkan sel telur itu dihasilkan oleh indung telur. Kalau testis itu pada laki-laki, sementara indung telur atau ovarium itu dihasilkan oleh perempuan. Ya, kemudian embrio yang menempel di dinding rahim dan membentuk plasenta. Plasenta berfungsi untuk apa? Plasenta berfungsi untuk menyuplai makanan dan oksigen selama pertumbuhan janin. Ya. Kemudian janinnya berkembang terus sampai usianya 9 bulan, ya. Setelah itu lahirlah dari rahimnya seorang ibu, yaitu bayi. Kemudian kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan manusia itu mulai dari, ya, bayi atau balita bawah 5 tahun, kemudian tumbuh menjadi seorang anak-anak, dari seorang anak tumbuh menjadi remaja atau pubertas, dari remaja menjadi dewasa, ya, dari dewasa menjadi tua. Nah, kita kenal istilah pubertas dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, pubertas adalah mulai berfungsinya organ-organ reproduksi, ya. Organ-organ reproduksi itu yang dimiliki oleh laki-laki perempuan itu dapat memiliki fungsinya masing-masing, ya. Itu yang disebut namanya pubertas. Kemudian ciri-cirinya apa, Pak? Ciri-cirinya adalah yang pertama, kalau pada perempuan bisa dikatakan pubertas atau bahasa lainnya adalah balik, ya. Bisa dikatakan balik kalau dalam perempuan itu dia telah mengalami menstruasi, ya, atau sel telur yang tidak dibuahi dia akan meluruh. Itu menstruasi. Kemudian kalau primer ini yang utama, ya. Kemudian yang sekunder ini adalah yang umum, ya. Yang ini tadi utama atau yang khusus primer. Kemudian yang sekunder ini perubahan pada perempuan itu contohnya jerawat, ya, sudah mulai muncul jerawat. Kemudian payudaranya membesar, rambut di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh. Dan selanjutnya adalah pinggulnya membesar. Sedangkan pada laki-laki primer itu mulai diproduksinya sel sperma, ya, dapat menghasilkan sel sperma. Kemudian sekunder itu jerawat, ya. Kemudian kumis dan janggut mulai tumbuh, rambut di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh, jakun mulai nampak, dada menjadi lebih bidang, ya. Demikian teman-teman, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari materi ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan
oleh guru kalian. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.